setting TL840N ini sumber internetnya dari MR6400 ya teman-teman ya. Kita buat sebagai, kemudian kita coba koneksinya melalui LAN ya. Nanti kita rubah modenya rank extender jadi ini teman-teman, access point. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Pasti baik ya teman-teman. Hari ini kita mau setting dua router ya teman-teman ya. Ini TP-Link TLMR6400 ya teman-teman ya. Ini udah pernah kita buat video tutorialnya. Ini bisa jadi modem ya teman-teman ya, bisa dipasang SIM card ya. Kemudian ini ada TLWR840N ya. Ini juga udah pernah kita buat video tutorialnya ya. Jadi ini tutorial ini kita simulasikan ya. Nanti sumber internetnya dari router ini kita masukkan SIM card ya teman-teman ya. Jadi datanya nanti internetnya kita pakai SIM card ya. Kemudian nanti internetnya kita distribusikan ke router ini ya. Kita share ya. Router ini nanti kita jadikan rank extender atau access point atau wireless ini ya teman-teman ya, router ya. Oke ya teman-teman, langsung aja kita masukkan ini. Udah kita masukkan tadi SIM card ya teman-teman ya. Kemudian kita pasang kabel power ya teman-teman ya, di sini ya. Nih kita perhatikan ya teman-teman ya. Nanti di sini terlihat nanti jaringan SIM card ya. Kemudian ini kita pasang juga ya teman-teman ya, kabel power ya. Dan di sini udah aku siapkan handphone ya teman-teman untuk settingnya. Jadi untuk men-setting dua router ini saya pakai handphone ya teman-teman ya. Kemudian saya siapkan juga kabel LAN ya. Jadi nanti setelah terkoneksi internet ada di sini, nanti saya pasang LAN di sini, di port LAN ini ya. Saya koneksikan ke router yang 840N ya teman-teman ya. Pertama-tama kita setting yang ini teman-teman ya, sebagai router sumber internet atau modem 4G ya teman-teman, LTE ya. Ini kita lihat SIM cardnya teman-teman. Nah, ini udah nyala ya teman-teman. Nah, ini udah, berarti di sini udah ada internet ya teman-teman, modem ini. Kemudian kita mulai setting router ini ya teman-teman ya. Pertama-tama kita buka wireless ya teman-teman ya. Kita buka wireless, kemudian kita lihat di sini ya. Wirelessnya TP-Link 5DCA ya. Ini bisa kita lihat. Kemudian kita masukkan passwordnya ini teman-teman ya, 543 65 339 ya teman-teman. Kita pastikan dulu ya. Ini udah oke ya teman-teman ya. Kita hubungkan. Ini udah terkoneksi ke router ini ya teman-teman ya. Kemudian kita buka browser teman-teman. Kita buka browser. Kita ketikkan ini ya teman-teman ya. Ini ya, tplinkmodem.net. Kita buka tplink modem.net ya teman-teman ya. Kemudian kita enter ya teman-teman. Nah di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Kita buka web aja ya teman-teman. Ini bisa kita besarkan ya teman-teman ya. Di sini kata sandi baru kita buat sandi teman-teman ya. Ini sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Bebas ya. Ini sudah kita pastikan sama. Kemudian kita mulai ya teman-teman ya. Ini kita letak dulu ya teman-teman ya. Nah di sini kita bisa kita lihat ya teman-teman ya. Di sini bisa kita lihat router ini pengaturan cepat. Kita buat ini ya teman-teman ya. Langsung ke berikutnya ya teman-teman. Berikut.
Kemudian di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Ini nama profil, kita next kan aja teman-teman ya, berikutnya ya. Kemudian ini langsung kita buat aja nama jaringannya teman-teman ya, kita rubah ya. Kita buat Gaptek router 4G ya teman-teman ya. Ini kita buat passwordnya yang biasa aja teman-teman ya. Teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Kemudian ini kita berikutnya, ini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Ini ya. Kemudian ini kita klik yang ini teman-teman ya. Saya telah berhasil terhubung kembali ke router menggunakan pengaturan nirkabel yang baru. Kemudian ini kita klik berikutnya ya teman-teman. Nah, di sini kita terputus ya teman-teman ya. Kemudian kita terkoneksi lagi ke ini ya. Kita coba koneksi. Nama routernya udah berubah ya teman-teman ya. Yang tadi kan nama routernya TP-Link 5DCA ya. Di sini sudah tidak ada lagi ya teman-teman ya. Udah kita ganti namanya tadi dengan Gaptek router 4G. Kemudian ini kita klik, kita masukkan password tadi kita masukkan ya teman-teman, 12 4 kali ya. Kemudian kita hubungkan teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Dia udah terhubung ke router ini. Kita coba koneksi internetnya atau apakah sudah ada atau belum ya teman-teman ya. Kita coba buka YouTube. Nah, di sini udah terhubung ya teman-teman ya. Jadi internet saya ini menggunakan WiFi dari router 4G ini ya teman-teman ya, yang TLMR 6400 ya teman-teman ya. Ini sudah terkoneksi. Kemudian saya coba setting TL840N ini, sumber internetnya dari MR 6400 ya teman-teman ya. Kita buat sebagai range extender aja nih teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya. Kemudian kita putuskan dulu koneksi ke TLMR 6400 ya, karena udah terkoneksi ke internet. Kemudian kita beralih ke router TL840N ya teman-teman ya. Kita buka WiFi. Ini kita putuskan aja ya teman-teman ya, Gaptek router 4G ya. Kemudian ini kita lupakan ya jaringan. Kita cari nama SS di router ini ya teman-teman ya. Kita lihat TP-Link 5D56 ya. Nah, ini yang di atas ini ya teman-teman ya. Kemudian kita masukkan sandinya 8990 8990, kemudian 7025. Kita pastikan ya teman-teman ya. Nah, ini udah pas ya. Kemudian kita hubungkan teman-teman. Nah, ini udah terhubung ya teman-teman ya. Tapi ini belum ada internet ya yang router ini ya. Kemudian kita buka browser. Kita buka browser di tplinkwifi.net ya teman-teman ya. tplinkwifi.net ya teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini udah terbuka. Username kita buat admin ya teman-teman ya, standar ya. Kemudian password kita isikan admin juga ya teman-teman ya. Ini udah pas ya, login. Kemudian di sini di tampilan berikutnya kita diarahkan ke quick setup aja teman-teman ya. Quick setup, kemudian kita next. Kemudian ini kita pilih range extender ya teman-teman ya, karena kita koneksi dari router TL840N ke MR 6400. Kita coba menggunakan WiFi dulu ya teman-teman ya. Jadi kita pilih range extender teman-teman. Kemudian ini kita next ya teman-teman. Nah, di sini sedang mencari ya. Sedang mencari. Nah, ini
Nama WiFi SSD TL6400 sudah tersedia ya teman-teman ya. Ini sinyalnya full karena memang berdekatan ya teman-teman ya. Kemudian kita pakai yang ini ya teman-teman ya, Gaptek router 4G ya. Kita connect. Kemudian di sini kita lihat ya, ini sebagai sumber internet, WiFi sumber internet. Kemudian ini kita masukkan password WiFi router ini ya teman-teman ya, sebagai sumber internet. Saya buat 1212 seperti yang kita buat sebelumnya ya teman-teman ya. Memang itu ini passwordnya. Kemudian di sini saya ganti namanya untuk membedakan teman-teman. Saya custom ini ya teman-teman. Kita buat namanya router. Router Gaptek ya teman-teman ya. Router 840N aja teman-teman ya. Ya teman-teman. Kemudian kita next teman-teman. Di sini kita tidak perlu melakukan setting ya teman-teman ya. Kita next saja ya. Kemudian di sini dibuat ring extender router 840N, masuknya 12 ya. Jadi di tahap ini kita harus memasukkan nama dan password dari WiFi sumber internet ya. Kita belum bisa menggantinya ya teman-teman ya. Setelah terkoneksi baru nanti kita ganti ya teman-teman. Kemudian kita finish teman-teman. Ini kita tunggu ya teman-teman ya, sampai prosesnya selesai. Berkedip semakin kencang ya teman-teman ya. Ini udah restart ya. Dan ini terputus teman-teman ya, karena memang nama WiFi nya sudah kita ganti ya teman-teman. Kita lihat ya teman-teman ya, loading LED indikator sudah berubah ya teman-teman ya, menjadi hijau, menandakan dia sudah ada koneksi internet ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, jadi kita cari dulu nama WiFi nya ya, yang udah kita rubah tadi, namanya router 840N ya teman-teman ya. Kemudian kita masukkan sandinya masih sama dengan ini ya teman-teman ya, dengan WiFi sumber internet 1212 kita pastikan ya teman-teman ya. Kemudian kita hubungkan ya teman-teman. Nah di sini udah terkoneksi kembali. Di sini kita juga sudah bisa buka internet ya teman-teman ya, buka YouTube dengan menggunakan internet dari router ini ya. Dan router ini mendapatkan koneksi internet dari TP-Link MR6400 ya, yang kita pasang SIM card ya teman-teman ya. Nah ini udah bisa terkoneksi YouTube ya teman-teman, udah bisa buka YouTube. Jadi di sini saya gunakan kabel LAN ya teman-teman ya. Ini ada kabel LAN ya. Jadi pertama-tama kita uji dari sini teman-teman ya. Yang ini sebenarnya udah pasti udah ada internet ya, karena di sini juga udah terpasang ya teman-teman ya. Kita uji dari sini ya teman-teman ya. Kemudian laptop saya tidak punya port LAN ya teman-teman ya. Jadi saya pakai USB LAN ya teman-teman ya. Kita uji sini ya teman-teman ya. Uji di sini ya teman-teman ya. Kita perhatikan ya teman-teman. Nah di sini udah terkoneksi ya teman-teman ya. Ini kita ambil internet dari modem ini ya teman-teman ya, MR6400 TP-Link 5DCA ya. Kita perhatikan ya teman-teman ya, persis sama ya teman-teman ya. Ini ya TP-Link 5DCA ya. Kita ambil dari port LAN ya teman-teman ya, internetnya. Kita juga bisa tesnya pakai ini aja teman-teman ya, langsung ya, browser ya. Kita buka YouTube, bisa terkoneksi ya teman-teman ya. Jadi bisa sudah kita buktikan
Router modem ini menggunakan internet dari SIM card 4G ya teman-teman ya. Kemudian tadi kita distribusikan ke router 840 ini dengan mode WiFi range extender. Ini sekalian menjawab pertanyaan di kolom komentar ya teman-teman ya. Udah kita buktikan juga menggunakan laptop dan udah bisa terkoneksi juga ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, mungkin sampai di sini aja tutorialnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share ke media sosial teman-teman ya, supaya semakin banyak juga orang yang tahu dan bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih yang sudah menonton. Salam sehat ya teman-teman.